أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji kembalinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kita taufik untuk bisa berada di atas agamanya yang hak, agama yang benar, berada di atas siratul mustaqim, berada di atas jalannya yang lurus, yaitu agama Islam, agama yang sempurna. Sebuah agama yang mana ketika seseorang berpegang teguh dengan agama tersebut, ketahuilah agama tersebut akan membimbingnya dalam segala urusannya, akan membimbingnya dalam keyakinan dan keimanannya, akan membimbingnya dalam ibadah serta muamalahnya, bahkan membimbingnya dalam berakhlak dan berperilaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bimbingan agama Islam adalah agar seseorang tidak mengganggu kaum muslimin, adamu adhiyatihim atau adamu adhiyatil muslimin, tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisannya ataupun dengan tangannya, baik gangguan tersebut mengenai harta mereka, mengenai kehormatan mereka, ataupun mengenai darah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumul nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang dia menegakkan salat pada malam hari, berpuasa di siang hari, bersedekah, berbuat amal-amal baik yang lainnya, akan tetapi dia mengganggu tetangganya melalui lisannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahlun nar. Qalu, mereka mengatakan, wa fulana tusalli al-maktubah wa tasaddaqa bi aswar wa la tu'zi ahada. Ada seorang wanita yang lain yang mana dia hanya mengerjakan salat-salat yang wajib dan bersedekah dengan sedekah yang sedikit, akan tetapi dia tidak pernah mengganggu siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil jannah. Adapun dia termasuk ahlul jannah.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan berita yang besar disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting bagi seorang muslim ataupun muslimah, yaitu agar mereka tidak tertipu dengan banyaknya amal-amal baik, baik itu salat, puasa ataupun amal-amal baik yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, barang siapa yang mengganggu kaum muslimin, baik itu dengan lisannya ataupun dengan tangannya, sehingga mereka kaum muslimin tidak selamat hartanya, tidak selamat kehormatannya, tidak selamat darahnya disebabkan orang tersebut, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut telah melakukan kedustaan besar, orang tersebut telah terjatuh dalam dosa yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin ataupun kaum mukminat dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya, ketahuilah dia telah terjatuh dalam buhtan, yaitu kedustaan yang nyata, dikarenakan mereka mengganggu kaum muslimin dengan tanpa sebab, dan juga mereka terjatuh dalam isman mubina, dosa yang besar, disebabkan karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala mengatakan, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Wallahi ma yahillu laka an tu'zi kalban wala khinziran bighairi haqq, fa kaifa tu'zi muslima?" Demi Allah, kata beliau, tidak halal bagimu untuk mengganggu seekor anjing ataupun babi dengan tanpa hak, dengan tanpa sebab. Bagaimana kamu mengganggu seorang muslim? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berhati-hatilah dari mengganggu kaum muslimin. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara aziyatul muslimin, mengganggu kaum muslimin, baik pada harta mereka, kehormatan mereka, ataupun pada jiwa-jiwa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau Ibnu Umar mengatakan, "Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, fanada bi sautin rafi'." Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar dan beliau memanggil dengan suara yang keras, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yufdhil imanu ila qalbihi." Wahai orang-orang yang beriman tetapi hanya di lisannya saja, belum masuk keimanan pada kalbunya. La tu'zul muslimin, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, janganlah kalian mencela mereka. Wala tatabba'u auratihim, janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim, ketahuilah barang siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, tatabba'a Allahu auratah, Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahuhu walau fi jawfi rahlih, ketahuilah barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencari aibnya, maka aib tersebut akan terbongkar walaupun orang tersebut berdiam diri di tengah-tengah rumahnya. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua agar janganlah sampai kita terjatuh dalam perkara aziyatul muslimin, mengganggu kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis?
orang yang merugi? Para sahabat menjawab radhiyallahu anhum, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang merugi di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang ataupun harta. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meluruskan mereka dan membimbing mereka serta mengingatkan mereka agar tidak terjatuh dalam perkara ini. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa, sesungguhnya orang yang merugi dari kalangan umatku adalah orang yang melaksanakan atau orang yang datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan juga membawa amalan-amalan yang lainnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi selain daripada itu, dia membawa pula dosa karena telah mencela orang ini. Dia membawa dosa karena telah memakan harta orang yang ini. Dan dia membawa dosa pula karena telah menumpahkan darah orang yang ini. Dan dia membawa dosa karena telah memukul orang yang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang ini, diambil lagi kebaikannya diberikan kepada orang yang ini, dan seterusnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha fin nar. Hingga telah habis kebaikannya dalam keadaan dia belum menyelesaikan urusannya dengan orang-orang yang telah dizaliminya, maka diambillah kesalahan-kesalahan dan dosa orang yang telah dizalimi, diberikan kepadanya, dituangkan kepadanya, maka kemudian dia diambil dan dituangkan ke dalam an-nar wal a'yadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah sampai atau jangan kita merasa takjub kepada seseorang karena penampilan serta amal-amal yang dia tampilkan. Jika orang tersebut dikenal sebagai pengganggu, suka mengganggu kaum muslimin, sering berbuat dusta, dan seterusnya. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam khutbahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Asy-Syu'ab. Dalam khutbahnya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yu'jibannakum minar rajuli tantanatuhu. Janganlah kalian merasa takjub pada seorang lelaki karena kepandaiannya dalam berbicara. Walakinnahu man addal amanah wa kaffa an a'radin nas fahuwa ar-rajul. Akan tapi seorang lelaki adalah orang yang menunaikan amanat dan orang yang menahan dirinya dari mengganggu kaum muslimin, orang yang menahan dirinya dari terjatuh pada kehormatan orang lain. Fahuwa ar-rajul, maka orang inilah yang disebut dengan lelaki sejati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita bimbingannya dan memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah di atas agamanya ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersungguh-sungguh dalam menjaga tangan dan juga lisan kita dari terjatuh pada aziyatul muslimin. Marilah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hendaknya kita semua menyadari bahwasanya masing-masing kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada hari kiamat nanti, maka hendaknya kita mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan pada hari itu nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Karena pada hari itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat jelek karena sebab perbuatannya, dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang dengan al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di antara yang dapat membantu seseorang untuk bisa menjaga lisan dan juga tangannya dari terjatuh pada aziyatul muslimin adalah hendaknya seseorang mengingat hak-hak masing-masing orang atas dirinya, apa yang seharusnya dia lakukan terhadap orang-orang tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza aradta an-najata min 'adzabillahi yaumal qiyamah faj'al kabiral muslimina 'indaka aba. Apabila engkau hendak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat nanti, maka jadikanlah kaum muslimin yang lebih tua darimu bagaikan seorang bapak. Wa awsatahum 'indaka akha, jadikanlah orang-orang yang sepantaran denganmu seperti saudaramu. Wa saghirahum 'indaka walada, dan jadikanlah orang-orang yang lebih kecil darimu seperti anak-anakmu. Fa ayyu ulaika tuhibbu an tasi'a ilaih, maka jika kamu telah menganggap mereka semua pada posisi tersebut, maka biiznillah subhanahu wa ta'ala kamu tidak akan berbuat jelek kepada mereka semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik, dan memudahkan kita untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.